سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kemudian para jemaah rahimakumullah yang bertindak sebagai penceramah pada malam hari ini Al-Mukarram Al-Ustaz Ikram Ahmad Tarigan MHI, kemudian yang bertindak sebagai Bilal, yang saya nampak sini Al-Ustaz Asmin Siregar, dan Yusuf Muhammad Rai. Kalau nggak ada bisa Bang Sarim pun bisa Bang ya, bisa. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan tausiah dari Ustaz kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita cerna dan bisa kita amalkan. Al-waktu iyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam sama kita sampaikan kepada junjungan alam Baginda Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa salli wa sallim wa barik alaihi. Para alim ulama, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat Isya alhamdulillah sudah kita laksanakan. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Judul yang diberikan kepada saya berkaitan dengan hal-hal yang sepele yang membatalkan puasa. Aku pribadi agak kaget dengan judul ini. Ku cari di buku mana lah cerita tentang sepele-sepele yang batalkan puasa. Tak ada. Ku tanya sama Mbah Google, nggak ketemu juga. Rupanya memang tak ada masalah sepele yang bisa membatalkan puasa. Ini memang judul yang unik dibuat BKM ini. Aku nggak tahu apakah ketua BKM yang buat atau siapa, entahlah. Tapi memang aku sampai pusing aku untuk membahas. Karena kalau awak buat judul sendiri ngelawan sama BKM, bisa jadi tahun depan tak dipakai aja lagi. Ini Ustaz bandel ini. Saya tadi sore barusan siaran langsung di AW Channel Sumut Al-Wasliyah Sumatera Utara. Judul yang saya bawakan itu tentang wakaf produktif. Nah, itu kan enak kita membahasnya gitu. Tapi kalau hal-hal yang sepele yang membatalkan puasa tak ada. Karena korek kuping, nah ini dia kuping. Korek kuping tak batal puasa. Korek hidung tak batal. Yang batal puasa itu jelas makan, minum. Yang ada bininya diletupnya bininya, selesai, batal puasa itu. Selama yang tiga ini tak dilakukan, tidak batal puasa. Mungkin BKM mau menyebutkan bukan batalnya puasa, tapi hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Kalau ini judulnya pas. Aku nggak pala buka buku, nggak pala tanya Mbak Google. Kalau udah paham kian nyawa itu. Jadi sebenarnya, saudaraku, coba jauhkan diri kita yang puasa ya, yang tak puasa tak aku bahas.
Karena ada juga sih yang tak puasa tapi tarawih rajin dia. Ada itu. Yang mau kita bahas adalah bagaimana kita bisa menjauhkan diri kita dari kelompok manusia yang shaim tapi laisa lahu min siyamih illal ju' wal atos. Ini yang harus kita jaga. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Jadi hadis itu ada dua bentuknya. Pertama dengan kam min shaim, yang kedua dengan rubbas shaim. Ini dia. Karena begitu kita ini kan sudah terbiasa dengan begitu terawih nanti selesai witir segala macam ada zikirnya ansyamu rahimakumullah. Kita sudah berniat. Nawaitu shoma ghadin, sengaja aku puasa esok hari tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi kalau malam dia tak terawih berarti kan tak baca niat dia. Maksudku jangan salah mendudukkan niat. Gak usah sok jago pakai bahasa gak bagi nawaitu shoma ghadin an adai. Kenapa? Karena itu kita baca untuk puasa besok pagi dengan sahur jam 4:30 itu sudah berbeda maknanya. Lain niat, lain hasilnya. Salah niat, salah hasilnya. Kenapa? Dasarnya ada innamal a'malu binniat. Jadi kalau besok pagi malam tak terawih, kena memang harus baca niat. Makanya kena ini, saya baru tahu juga kalau malam ini sudah malam 11. Berarti 18 hari lagi kita lebaran. Dan BKM alhamdulillah sudah dapat baju baru. Dan alhamdulillah kami juga ustadz-ustadz yang kuliah subuh dapat hadiah juga dari BKM. Makasih Pak BKM. Saya bersyukur aja. Ya memang kuliah subuh kami itu memang ikhlas lillahi ta'ala. Nggak ada cerita amplop. Siap tausiah paling-paling dikasih lontong sebungkus gitu, udah ikhlas saja kita nerimanya. Kadang-kadang ada BKM yang baik itu setelah dikasih lontong sebungkus kita sarapan bersama di sini ya kan, dapat lagi bontot sebungkus lagi untuk bini di rumah. Nah, ini luar biasa, alhamdulillah. Nah, kita ikhlas, rupanya itulah nilai ikhlas itu. Kita tidak berharap apa-apa. Rupanya BKM yang berpikir, ini ustadz yang kuliah subuh di Serotul Adhani, kalau tak dikasih baju baru lebaran nih, mungkin tahun depan tak lagi dia tausiah. Nah, itu padahal salah orang gitu. Dikasih baju baru, tak dikasih baju baru, kita tetap tausiah kuliah subuh, walaupun tak ada amplopnya. Itu dia. Nah, itu dia. Jadi apa hal-hal yang menghilangkan pahala puasa kita? Banyak sekali. Jadi saya mau kasih tahu, pagi kita makan sahur itu kita dikasih, ya ini tamsil saja sebenarnya, tamsil saja, kita dikasih 100 pahala, 100 kebaikan. Jadi yang dari sahur ini sampai berbuka 100 ini harus tetap utuh. 100 ini harus tetap lengkap, cukup, jangan berkurang. Yang kita takut 100 ini cobel dia, cobel 10, cobel 20, cobel 30, cobel 40 sampai berbuka. Masuklah kita pada kelompok laisa lahu min syiyamih illal ju' wal atos. Rugi kan? Kita tak dapat apa-apa dari puasa kita, cuma lapar dan dahaga saja, sehingga puasa yang kita lakukan tidak memberikan efek apapun terhadap diri kita. Sehingga ketika hari raya Idul Fitri nanti, kita tidak masuk pada kelompok al-aidin wal faizin. Jangan terbalik, al-aizin katanya, minta izin yo katanya.
Salah itu. Kita tidak kembali kepada kullu mauludin yuladu ala fitrah. Padahal orang yang menang melaksanakan ibadah Ramadan ini, pastilah puasanya akan memberikan efek yang luar biasa terhadap pelakunya. Jangan sebulan awak puasa, kalimat yang muncul pepatah orang kampung, tungkah dalam belanga, tak berubah dengan yang lama. Amal, perbuatan, cakap mejin terus, hati busuk terus. Jadi, saudaraku, puasa Ramadan ini, kalau saya ditanya, ada mengatakan ibadah syariah. Syariah itu rahasia. Rahasia antara kita dan Allah. Kita puasa tak puasa, yang tahu cuman kita. Ya kan? Yang lain tak tahu. Karena bisa saja di rumah, waktu siang-siang, kita memang diam. Tapi diam-diam makan ayam penyet. Diam-diam minum manis dingin. Begitu siap makan, minum, sapu mulut, agak letihkan sikit muka, datang ke masjid salat zuhur. Ya Allah, letih kali lah Ustaz Asminin puasa gitu kan. Begitu dia. Itu syariah. Banyak kajian-kajian tentang Ramadan ini, tapi saya lebih tertarik mengupas bahwa ibadah Ramadan ini adalah ibadah qalbiyah. Dia riyadhah. Dia latihan. Bagaimana semua kita bisa membeningkan hati kita. Semua kita bisa melembutkan hati kita. Sehingga hati kita adalah hati yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada pala, nggak ada muak. Dendam tak boleh. Makanya saya nggak pernah dendam sama orang. Tapi aku ingat. Dendam tidak, ingat iya. Sama lah itu Ustaz, enggak. Beda. Kalau dendam, orang yang dendam kepada seseorang, dia menginginkan bagaimana yang dia dendami itu supaya hidupnya tidak sukses. Kalau yang dendam kepada orang, dia kepingin bahwa yang dia dendami itu susah terus hidupnya. Itu dendam. Tapi kalau ingat, enggak. Oh, ini dulu pernah nokohin aku ini. Ingat aja udah. Ini dulu pernah bilang sama aku dia memilih aku, tapi aku nggak dipilihnya. Aku ingat. Aku tahu. Apakah aku dendam? Tidak. Masa Ustaz dendam? Nggak boleh. Kalau ada Ustaz yang dendam, maka tempatnya adalah neraka jahanamnya Allah. Hati-hati dengan penyakit hati. Jadi puasa ini membersihkan hati kita. Sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, sampai hitam kening kita, sujudnya luar biasa. Sujudnya kan, ini kita perlu pahami rukun sujud itu ada. Bukan hanya sekedar menyecahkan kening, tapi kening dan hidung harus sama rata. Ini kan tidak, keningnya muncak gitu, hidungnya nggak lengket. Kenapa dituncapkan kening? Supaya cepat hitamnya. Tengok juga di kaca lah, bakali lah hitamnya keningku ini, digus-guskannya. Hitamnya tuh. Dia tak tahu kemana makna min asari sujud itu. Nanti Rasulullah di hari kiamat menandai kita dengan asari sujud. Dengan banyaknya sujud. Ada cahaya di keningnya, bukan hitam. Itu dia. Jadi, sidang jamaah yang dirahmati Allah, ibadah Ramadan ini adalah sebuah riyadhah, adalah sebuah latihan buat kita semua. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang paripurna.
Jadi kalau setelah Ramadan ni masih dengki nyawa sama orang, masih sirik kita sama orang, masih benci kita sama orang, masih dendam kita sama orang, yakinlah Ramadan itu tidak mampu menjadikanmu menjadi manusia yang tattaqun, tashkurun. Satu lagi, yaghshudun. Satu. Yang kedua, ingatlah bahwa siapa yang ada di dalam hatinya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak akan pernah menerima kebaikan-kebaikan dari puasanya. Itu puasa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhirnya, yang ketiga, yakinlah saudaraku bahwa orang-orang yang memiliki hati yang busuk, hati yang pendendam, orang yang pengkhianat. Ya, aku bukan cerita pemilu ya. Kenapa pengkhianatnya ayatul munafikin? Salasa idza hadatsa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini dia pengkhianat ini. Siapa yang ada seperti yang saya katakan, apabila dia berjanji, dia mengkhianati. Jangan sanksi Ustaz, pokoknya Ustaz kupilih, sin 100 dulu. Aku kasihlah 100. Gara-gara 100 tidak dipilihnya, rugi juga aku. Aku kasih 100. Begitu hari pemilihan ada yang ngasih 200, dan 200 kulitupnya. Ustaz enggak juga, kan aneh kita itu. Jadi Ustaz duduk jadi dewan Ustaz. Ustaz enggak duduk, Ustaz kalah. 5 tahun ni enggak ada dewan dari Patumbak Kampung, dari Segara, Kecamatan Patumbak cuma satu, Ustaz Abdul Rahman. Mudah-mudahan susah-susah hidup awak bisalah minta tolong sama Ustaz Abdul Rahman. Ya kan? Itu pun kok dibantunya, kalau tidak gigit jagil awak. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Awas dan hati-hati. Ramadan ini adalah karena cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah menginginkan semua kita ini adalah orang yang sampai kepada Allah. Jadi puasa ini adalah bentuk cinta, bentuk kasih sayang Allah kepada kita supaya kita sampai kepadanya. Apa syarat sampai kepada Allah? Syaratnya cuma satu, sucikan hatimu, beningkan hatimu, bersihkan hatimu. Karena sesuatu yang suci akan sampai kepada zat yang maha suci. Tapi kalau kita tidak suci, inilah yang akan semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak suci, inilah yang akan menjadikan doa-doa kita akan tertolak. Saudaraku, sekali lagi saya ingatkan sebelum saya tutup tausiah ini, bahwa Ramadan yang Allah berikan kepada kita, yang kalimat kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan puasa untukmu. Saya ingin katakan, inilah bentuk cinta dan kasih sayang Allah. Jadi laksanakan puasa Ramadan ini dengan baik dan benar. Tak usah datangi ke desi pakar ya, siang-siang. Yang bongkar muat, mana lah Ustaz aku bongkar, kau tidak bongkar, tidak ada belanja di rumah. Kalau puasa tetahan aku, bantai mula situ. Kau yang paling tahu dengan potensi dirimu. Jangan kalian pikir dulu aku tak tukang bongkar muat. Ikutnya aku mikul-mikul kopi dulu. Untuk ekspor 60 kilo. Betul kan? Aku udah berubah 80 kilo sekarang. Tetap 60 kilo. Truknya itu besar, dia pakai satu papan, di bawahnya dibuat lagi kopi gini. Apanya? Untuk ganjal papan itu sudah tak meliuk dia. Ini sedang tokoh-tokoh ya aku. Ya sama dan aku ikut bongkar muat kok. Dulu waktu masih susah-susah hidup. Sekarang kan udah gak pernah susah kali. Kalau Ustaz ini kan enak. Selesai tausiah 200 limpul cair ya. Satu tempat. Kalau kali 30 tempat udah berapa itu? Itu masih malam, belum kuliah subuh. Walaupun di Sugatul Adha tak ada amplopnya, kita nggak komplain Ustaz. Karena kita udah dapat baju baru, kita nggak komplain itu. Kita nggak komplain itu. Demi Allah demi Rasulku, tidak komplain. Karena dakwah ini adalah sebuah upaya
yang kita lakukan untuk mengembalikan umat ini supaya hidupnya benar-benar bertuhankan Allah. Mari kita bersihkan hati kita. Kita jaga pahala puasa kita sampai berbuka dia mendapatkan nilai 100%, sehingga bersihlah hati kita, beninglah hati kita, sucilah hati kita. Dengan kesucian hati itu sampailah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan 1445 ini adalah Ramadan yang terindah buat kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita, dan Ramadan kali ini menyampaikan kita kepada Allah Jalla wa ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.